Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Roy Suryo, salah satu tersangka klaster kedua, beberapa hari belakangan ini, kalau kalian perhatikan, mengalihkan serangannya kepada Pak Jokowi yang semula melalui isu ijazah menjadi isu IKN. Bahkan, isu IKN ini tidak hanya menyasar Pak Jokowi, tapi juga menyasar Mas Wapres Gibran. Waduh. Tapi ternyata, teman-teman, beberapa waktu yang lalu, utusan khusus dari PBB mendatangi IKN dan memberikan komentar positif mengenai IKN. Dan ini sepertinya membungkam omon-omon dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, utamanya Roy Suryo dan juga Amin Rais yang selama ini memang memframing negatif IKN. Nanti kita simak videonya. Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang juga memberikan sedikit sentilan hangat kepada pakar hukum tata negara yang sekarang menjadi kuasa hukum Roy Suryo, yakni Refli Harun, yang juga omongan-omongan orang ini mulai melebar kemana-mana. Seperti video saya sebelumnya, dia sudah mengatakan bahwa Gibran konon katanya diduga bukan anak Pak Jokowi. Waduh. Pakar kok omongannya klinik-klinik ya kan? Aduh. Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana analisis hukum terkait dengan penumpang gelap di balik kasus ijazah Pak Jokowi ini yang membuat P21-nya semakin lama dan diundur terus, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ijazah Jokowi tidak ada. Jadi nggak ada. Bagaimana Mas Roy bisa membuktikan bahwa hasil penelitian ijazah tersebut bisa dibuktikan secara ilmiah? Oke, sangat bisa. Sebenarnya ilmiah dan tidak itu sangat-sangat mudah. Bahkan sekarang ada buku yang diterbitkan oleh Pak Dr. Bunatua. Judulnya apa? Ijazah Jokowi tidak ada. Tidak ada. Jadi nggak ada. Fisiknya nggak ada. Karena sudah dari semua KPU adanya cuma fotokopi foto. Dan itu beda-beda. Beda-beda kata dia. Beda-beda. Ijazah Pak Jokowi tidak ada. Padahal dia beserta dengan gerombolannya sudah melihat fisik ijazah Pak Jokowi saat di Polda Metro ketika gelar perkara khusus. Aduh Roy. Kau tuh ya, omongan kau itu tidak pernah konsisten. Dan kau bilang tadi dari KPU itu Bonatua tidak menemukan ijazah fisik asli Jokowi, hanya fotokopi. Ya memang fotokopi. Syarat pencalonan itu bukan ijazah asli, ijazah fisik yang disetor, bukan fotokopi yang disetor. Aduh, orang ini gimana sih? Dan kalau Bonatua mau melihat ijazah Pak Jokowi, datang saja ke Polda Metro. Izin, kali aja dikasih lihat ya kan? Atau tunggu persidangan. Nanti kan dibuka tuh ijazah Pak Jokowi. Nah, nanti kau lihat aja tuh Bonatua tuh ijazah Pak Jokowi di situ tuh. Nanti kalau kau sudah lihat, buku kau jadi buku sampah juga rupanya. Buku yang tidak ada artinya sama sekali, teman-teman. Aduh, kasihan sekali manusia ini ya. Aduh. Sekali lagi, saya yakin ya bahwa berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Zivat dan kawan-kawan ini tidak akan bisa maju ke pengadilan. Wow. Tidak akan bisa maju ke pengadilan. Saya akan belajar hukum acara pidana sama jaksa kalau memang jaksa berani menerbitkan P21. Ini betul ya. Jadi sekali lagi, kalau melihat masih ada yang mau bertarung tentang P21, ya kan, mulai dari laporan polisi, kemudian ada juga pasal tindak pidana umum, tindak pidana khusus dijadikan satu, kemudian ada RJ dan sudah dihentikan penyidikannya. Ya. Sekali lagi, saya yakin ya bahwa berkas perkara Pak Roy Suryo, Dr. Zivat dan kawan-kawan ini dengan berdasarkan laporan Pak Jokowi tentang pencemaran nama baik dan fitnah tidak akan bisa maju ke pengadilan. Ya, apalagi kalau misalnya jaksa melihat sudah ada RJ. Kalau jaksa memaksakan, sekali lagi saya juga mengulangi lagi, saya akan belajar hukum acara pidana sama jaksa kalau memang jaksa berani menerbitkan P21. Ini betul yang saya niati. Ya. Saya akan bertanya, kira-kira pasal hukum acara pidana, pasal KUHP, yang mana kira-kira mencantumkan bahwa kalau sudah dihentikan penyidikannya, masih bisa dilanjutkan perkaranya. Aduh, ugro. Jadi begini ya media, saya kupas satu-satu ya.
Yang pertama, kita berbicara tentang masalah orang selalu bertanya-tanya tentang B21 dan penyerahan tahap 2. Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah mencetuskan itu. Ya kita tunggu saja. Saya kan nggak mau masuk ke dalam tuh bahwa dia sudah merasa bahwa ini P21 dan nanti penyerahan tahap 2 nanti akan kita publikasikan. Ya sudah, tunggu saja. Kapan saatnya nanti tunggu gitu loh. Nah, tapi secara pribadi saya berharap supaya sesegera mungkin dipublikasikan dan diumumkan. Sehingga Sepakat, tidak ada Jenderal. syakwa syangkah daripada sebagian masyarakat. Ini bagaimana sih posisi kasusnya? Walaupun saya sudah tahu kedalaman kasus itu. Tapi kan semuanya tidak mengerti dan tidak memahami serta tidak tahu bagaimana sebenarnya etika prosedur yang sesungguhnya. Itu kan hubungan koordinasi antara JPU dan penyidik. Kita tunggu aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang menekankan tentang ini tidak memenuhi etika prosedur, banyak penyelundupan pasal, kemudian kriminalisasi, kan gitu ya media ya? Si Ugro Dan tadi tuh lain Pak, sebagainya. sama Repli Oke Harun. lah. Saya ngikutin maunya pihak Roy Suryo dan kuasa hukumnya deh. Sekarang saya balik nih kan gitu. Kalau Anda merasa dikriminalisasi, merasa ada penyelundupan pasal, saya sarankan Anda lakukan pra-peradilan untuk mengamputasi ini semua. Itu dia, Kan cuma Jenderal. itu etika prosedur yang bisa mengamputasi, kan gitu. Daripada kita cuap-cuap, teriak-teriak, bikin konten dan lain sebagainya, kan nggak bermuara kepada hukum, Raja konten. bermuara di dunia maya. Nah, makanya kan lakukan aja pra-peradilan. Kenapa kamu takut melakukan pra-peradilan? Ya sudah, supaya terjawab apa keinginanmu, merasa kamu ditekan, dikriminalisasi, dan lain sebagainya. Lakukan aja itu, supaya berjalan dengan baik. Itu yang kedua. Saya berbicara tentang yang ketiga, tentang masalah RG. Ya kan, tuh. Itu coba dengarkan baik-baik, itu komprehensif penjelasan daripada Ibu Ngurah itu. Kemarin saya dengarkan Ibu Ngurah itu berbicara tentang masalah, mengupas tentang masalah RG, di mana dia mengupas tuntas, membuka Pandora, menganalisis Pandora pasal 109 KUHP itu. Pengertiannya bahwa RG itu walaupun satu LP, RG itu hanya diberikan kepada terlapor yang minta mediasi melalui penyidik kepada pelapor. Setelah ada kesepakatan kedua belah pihak tidak akan menuntut, makanya dihentikan penyidikannya. Lah apa hubungannya itu harus dibawa ke arena pengadilan lagi? Tolong dibaca baik-baik gitu loh. Ini kan sudah selesai di arena penyidikan. Ngapain dikupas lagi di sana? Kita ini kan berbicara hukum. Jadi mari sama-sama kita jernih. Saya sebenarnya malu juga ya dengan dikupas dengan Ibu Ngurah tuh, nauzubillah min dzalik. Kenapa? Benar apa yang kata Ibu Ngurah itu. Itu kok nggak salah dari YouTuber Nusantara tuh yang mempublikasikan juga tuh. Betul. Sampai menunjuk-nunjuk dan menohok kepada orang yang berkeras tentang masalah RG itu. Saya juga malu juga, gimana lagi, tapi memang itu faktanya. Ya, Kan ya. harga diri kita kan tergantung kita, kan gitu. Kemudian yang keempat, masalah hukum pidana ya, itu yang berbicara tentang subjek formil dan materi pokok perkara. Tidak sama dengan hukum tata negara. Kalau kita berbicara tentang masalah hukum pidana, apabila terjadi suatu peristiwa, akan ada pembuktian, berarti ada peristiwa pidananya, ada tersangkanya, yang kemudian kemungkinan naik jadi terdakwa dan diputuskan di arena persidangan di dalam ajang pembuktian. Kan berbeda dengan hukum tata negara. Namanya juga tata negara. Iya, Bisa saja bernuansa politik dan sebagainya. Emang beda Tergantung server pada kuasa hukumnya, domain Jenderal. mana itu digerakkan ataupun disampaikan oleh pakar-pakar yang bersangkutan. Nah, tolong kita pisah-pisahkan gitu loh media ya.
Nah, itu denger tuh Ugroseno dan juga Repli Harun, denger tuh penjelasan yang sangat luar biasa dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang. Aduh, tapi saya heran loh, Ugroso ini nih kok rajin banget gitu, kumpul-kumpul sama siapa? Roy CS. Kira-kira ini pertanyaan kritisnya ya, ini pertanyaan kritis teman-teman. Siapa di balik Ugroseno ini? Dan kenapa dia aktif mendampingi Roy CS? Ini kan pertanyaan yang sangat kritis. Kalau mungkin kita bisa mendapatkan celah siapa di balik Ugroseno, ya mungkin kita juga bisa sedikit menarik benang merah siapa di balik ini semua. Siapa penumpang-penumpang gelapnya. Karena ya Mbok ya, kalau kita lihat purnawirawan yang selalu aktif bersama Roy Suryo cuman Ugroseno. Sampai beberapa waktu yang lalu dia membuka lagi bajunya kayak Roy Suryo, sampai ada kaos yang bertuliskan apa gitu, ijazah Jokowi tidak ada dan lain sebagainya. Saya tuh heran sama Ugroseno. Kira-kira gimana teman-teman? Coba komen di bawah ya. Luar biasa deh, PBB baru aja datang langsung ke IKN. Dan responnya nggak terduga. Mereka terkesan banget dengan perkembangan IKN. Bahkan mereka sampai buka peluang buat ngajak lebih banyak perwakilan internasional datang ke sana. Ini menjadi sinyal penting bagi posisi IKN di mata dunia. Jadi pada 13 April lalu, perwakilan dari United Nations Department of Safety and Security atau UNDSS mengunjungi langsung kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP Nusantara. UNDSS itu adalah badan di bawah Sekretariat PBB yang tugasnya koordinasi keselamatan dan keamanan bagi seluruh entitas PBB di berbagai negara. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Alan Mendoza, Security Advisor dan Representative of UNDSS untuk Indonesia dan Timor Leste. Delegasi tersebut disambut langsung sama Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono beserta jajarannya. Dalam kunjungan itu, pihak Otorita IKN memaparkan perkembangan pembangunan kawasan inti pemerintahan yang terus dipercepat. Dan reaksi UNDSS setelah melihat langsung kondisi di sana, mereka ngaku terkesan. Bukan cuma dari sisi fisik bangunannya, tapi juga kualitas dan progres pembangunan secara keseluruhan. Alan Mendoza bilang ketertarikan PBB terhadap IKN sudah ada sejak lama. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari survei yang sebelumnya dilakukan oleh komunitas diplomatik pada tahun lalu. Hasil survei itu menunjukkan bahwa otorita IKN dinilai sangat terbuka dalam menjalin komunikasi dengan komunitas internasional. Kami tertarik dengan berbagai perkembangan yang terjadi di ibu kota Nusantara, kata Alan. Salah satu latar belakang kunjungan kami adalah untuk menindaklanjuti survei yang dilakukan Diplomatic Community tahun lalu. Lanjutnya, dia juga menilai otorita IKN sangat terbuka pintu bagi PBB. Wah, pernyataan ini bisa jadi pintu masuk kolaborasi internasional yang lebih luas loh. Di sisi lain, Basuki juga menyampaikan update soal progres pembangunan. Menurutnya, IKN saat ini sudah memasuki tahap penguatan kawasan inti pemerintahan. Pembangunan gedung-gedung eksekutif terus dilanjutkan. Dan pemerintah juga mulai menyiapkan pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Ini bagian dari rencana jangka panjang pembangunan Nusantara hingga tahun 2045. Basuki menjelaskan bahwa IKN dibangun dalam 5 tahap sejak 2022 sampai 2045. Saat ini kita telah bersiap untuk menyelesaikan segala pembangunan di sektor inti pusat pemerintahan perkantoran, kata Basuki. Di tahun mendatang, kami akan berfokus pada pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif, tambahnya. Nggak cuma PBB, sebelumnya juga ada pengusaha asal Korea Selatan yang berinvestasi di IKN senilai 1,15 triliun. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan internasional terhadap proyek Nusantara memang terus tumbuh. Kunjungan UNDSS ini jadi satu dari sekian sinyal bahwa IKN mulai diperhitungkan secara global. Bukan lagi sekedar proyek domestik yang diperdebatkan, tapi juga jadi perhatian komunitas internasional termasuk badan-badan PBB. Tentu ini juga punya makna strategis. Ketika PBB mulai melirik IKN, itu artinya standar keamanan dan kelayakan kawasan nilai memenuhi syarat untuk jadi perhatian internasional. Jadi, kunjungan UNDSS ke IKN bukan sekedar seremonial. Ini tindak lanjut nyata dari survei diplomatik yang sudah dilakukan tahun lalu. Dan hasilnya, komunitas internasional melihat IKN sebagai kawasan yang terbuka, progresif, dan layak dilirik.
Memang mungkin masih banyak tantangan yang harus dihadapi soal keberlanjutan anggaran, relokasi ASN, hingga ketersediaan fasilitas publik. Tapi langkah demi langkah, IKN terus bergerak maju. Dan momen ini layak dirayakan sebagai kemajuan. Semoga kunjungan ini jadi awal dari semakin banyaknya dukungan internasional buat Nusantara. Amin. Indonesia amin. maju, IKN sukses. Indonesia maju, IKN sukses. Kejang-kejang kawan ini. Kejang-kejang kawan ini. Amin Rais apa kabar? Apakah Amin Rais melihat kunjungan PBB dan juga Korea ke IKN? Sampai-sampai berinvestasi 1,15 triliun. Waduh. Aduh, kasihan banget ya. Sudah keluar-keluar. Presiden, jangan terbitkan perpres pindah ibu kota. Waduh. Kasihan sekali manusia ini. Kebenciannya sama Pak Jokowi itu sudah akut gitu. Sudah mendarah daging teman-teman. Jadi ya udahlah, kita kasihani aja lah manusia ini ya kan. Forum yang di unpacking ini harus kita beri pencerahan, Bang. Ya. Jadi kembali lagi, kenapa ini lama? Pertama, Bang, ya. Ini karena fenomenal. Ini perkara dalam dasawarsa ini yang fenomenal. Korbannya adalah Presiden ke-7, Pak Joko Widodo. Tersangkanya adalah mantan juga publik menteri. figur, ya. Mantan menteri. Yang nggak hafal Indonesia Raya. Nah, iya kan publik figur. Kemudian banyak penumpangnya, penumpang gelapnya lah ya. Banyak yang penumpang bisa gelap. dikatakan yang menambah suasana keriuhan. Ya. Keempat, Bang, yang sangat substantif, terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan. Di mana harus disesuaikan. Kalau tidak, perkara ini akan batal demi hukum. Kalau tidak disesuaikan pakai pasal yang lama, KUHP yang lama, pasti tidak akan dilanjutkan oleh jaksa, Pak, ya. Iya. Kalau pakai pasal yang Jaksa lama ya kan. tidak akan menerima karena dia akan bertarung di pengadilan, dia bisa dibatalkan, ya. Jadi inilah semuanya. Karena ada proses ya, kalau orang awam ya. Berkas perkara itu kan harus diperiksa namanya dari sisi formalitas dan materialnya. Formalitas itu soal administrasi penyidikan, ya. SPDP-nya, surat perintah penyidikan. Nah, di surat perintah penyidikan ini saja sudah harus cermat. Kenapa? Karena ada klaster-klasternya kan. Klaster 1, klaster 2. Ya. Setelah klaster 1, klaster 2, di klaster 1 ada yang restoratif justice. Di klaster 2 ada yang restoratif justice. Bagaimana nih yang di restoratif justice di klaster 1 dan klaster 2 tidak mempengaruhi pokok perkara orang yang tidak mau minta maaf. Kan di klaster 1 ada yang minta maaf. Ya, restoratif justice. Restoratif justice. Klaster 2 ada yang minta maaf. Ya. Ini supaya tidak mempengaruhi yang tidak minta maaf. Yang tidak minta maaf kan bilang begini, ngapain saya minta maaf? Hentikan aja. Betul. Pihak kan begitu. Demi hukum katanya. Ini juga harus diteliti lagi oleh polisi dan jaksa supaya tidak saling mempengaruhi. Ya, nah di sini intinya sebetulnya kalau mereka minta maaf semua selesai, tapi kan tidak mau. Ya orang yang tidak mau minta maaf merasa benar, kita uji di pengadilan. Dia dengan status tersangka diuji di pengadilan. Itu soal sprindik ya. Kemudian berkas perkara ini di-split. Ini juga membutuhkan penelitian berkas perkara. Setelah semuanya dirubah itu ya. Kemudian secara material lagi. Di dalam KUHP yang baru, aspek hak asasi manusia lebih ditekankan. Ya. Apakah ini sebagai pernyataan pendapat di muka umum yang dilindungi oleh undang-undang itu ditekankan, Bang. Sehingga kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membuktikan bahwa pernyataan saya ini adalah pernyataan di muka umum menyatakan pikiran dan pendapat. Nah ya, dia juga diberi kesempatan dalam KUHP yang baru dan KUHP yang baru diberi kesempatan. Nah, polisi yang mendapat laporan kemudian harus memberikan ruang, tetapi juga harus membuktikan ini bukan pernyataan kebebasan pendapat di muka umum, tapi perbuatan pidana yang menista.
Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mengenai pertanyaan saya tadi? Siapa kira-kira di balik dari Ugroseno ini? Kok dia rajin banget gitu mendampingi Roy Suryo, memberikan nasihat-nasihat hukum? Ada apa ini? Sedangkan para purnawirawan TNI yang biasanya gabung ke Roy Suryo, itu mereka tidak intens ketemu Roy Suryo. Mereka tidak tiap hari mendampingi Roy Suryo. Ketika ada kegiatan yang kebetulan bareng aja mereka ketemu. Nah ini Ugroseno ada apa ini? Apakah memang penumpang gelap ataupun orang yang membacking Roy Suryo ini adalah jaringan Ugroseno yang ada di kepolisian? Karena kan nggak mungkin dong mantan Wakapolri tidak punya jaringan di kepolisian. Nggak mungkin teman-teman, pasti kan punya adinda-adinda gitu ya kan, punya adik asuh gitu ya kan. Nah, apakah orang-orang itu? Dan mengenai P21 ya, saya sih sepakat dengan kata Bung Andi Aswan. Kalau kawan-kawan ini, para gerombolan tersangka ini pasti sudah tahu kalau berkasnya sudah P21. Cuman ada tangan-tangan kuat, tangan-tangan besar, orang top yang membuat kasus ini lama, tidak kunjung diumumkan. Ya, karena mungkin ya bisa kita lihat siapa orang-orang mereka ini teman-teman. Bukan orang sembarangan loh, Refli Harun. Wah, kita bisa lihat bisa lihat jam terbang Refli Harun. Dia kenal banyak orang. Dia dekat dengan Syafri Samsudin ya kan. Dia pernah ketemu Syafri Samsudin di kantornya. Dia pernah podcast bersama Syafri Samsudin. Tapi apakah Syafri Samsudin terlibat? Nah, ini belum bisa kita pastikan dan tidak boleh kita curiga karena tidak ada bukti langsung yang mengarah ke sana. Nggak boleh teman-teman. Saya tuh selalu mengingat apa pesan dari Pak Jokowi saat ultah YTN. Beliau mengatakan jangan mudah curiga, jangan mudah menuduh, pokoknya jangan mudah inilah sakwa sangka gitu ya kan. Aduh bingung teman-teman, apakah memang nanti minggu ini tanggal 2 sampai tanggal 5 akan ada pengumuman ataupun kejutan dari Polda? Nanti kita simak lah ya. Nanti kita tunggulah seperti apa kejutan dari Polda. Semoga cepat pengumuman P21 dan tidak ada lagi tangan-tangan jahat yang mengulur-ngulur memperlama kasus ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.